dengar suara Baim lagi ketawa-ketawa lagi main sama anaknya barengan sama Paula dong, karena kan aku lagi teman sama Paula. Terus tiba-tiba aku tutup telepon, aku lagi make upin photoshoot, suaranya keluar berita ya, aku kaget banget. Yakin lah kompak kok anaknya dua kemana? Udah dua anaknya. Barang kok sama cucu saya main, kadang-kadang masuk ke rumahnya, nggak ada masalah. Oh, aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Kita lihat aja di persidangan ya, kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Gonjang-ganjing konflik rumah tangga Baim Wong dan sang istri Paula Verhoeven yang dikabarkan sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya tidak hanya mengejutkan tetapi juga membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, meski gugatan cerai telah resmi dilayangkan oleh Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak membuat kecurigaan masyarakat sirna begitu saja. Keraguan itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat sosok Baim Wong yang selama ini dikenal sebagai raja prank di media sosial. Rasa ragu bercampur curiga itu pun belakangan semakin diperkuat dengan kemunculan sahabat Paula Verhoeven yang menjelaskan jika beberapa jam sebelum kabar gugatan cerai tersebar, ia masih mendengar samar suara dan tawa Baim Wong kala menelpon Paula. Ditambah lagi, sederet tetangga Baim mengaku menyaksikan keharmonisan mereka berdua. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Victoria selaku sahabat Paula terkait komentarnya yang mengejutkan itu? Kebetulan kemarin tuh nggak sengaja aja, aku tuh lagi teleponan karena booking untuk makeup besok. Hampir setiap ada acara memang aku yang ngerias Paula ya. Dan aku kan setahu aku Paula sudah nggak 4 minggu udah nggak bareng anak-anaknya, lagi main di kantor. Ternyata pas aku teleponan kayak, oh puji Tuhan ya, gitu aja. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku dengar suara Baim lagi ketawa-ketawa lagi main sama anaknya barengan sama Paula dong, karena kan aku lagi teman sama Paula. Terus tiba-tiba aku tutup telepon, aku lagi make upin photoshoot, suaranya keluar berita ya, aku kaget banget. Tiba-tiba ada preskon terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu, aku nggak tahu apa-apa sih. Dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Oh, aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya. Kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Aku berdoa supaya kan ketemu baik-baik, berpisah juga baik-baik. Pokoknya semuanya yang terbaik demi anak-anak aja sih. Yang jelas ada problem rumah tangga sebagaimana yang disampaikan di dalam pada saat di Tiger Wong, ya seperti itu yang sebenarnya. Jadi saya tidak akan membuat statement baru atau keterangan baru. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh prinsipal saya, Baim Wong. Apa yang dikatakan sama Baim Wong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Baim Wong, sudah itu yang sebenarnya. Saya harus percaya dengan klien saya, itu yang disampaikan dan berdasarkan fakta dan bukti saksi harus saya percayai. Jadi saya tidak membutuhkan klarifikasi atau membuat istilahnya menanyakan. Jawab saja kalau memang ada yang di dalam gugatan itu, jawab. Kalau memang kamu ingin jawab, jawab aja. Itu ada hak kok untuk menjawab. Katanya, tapi saya lihat kompak kok. Kalau cerai kan pisah. Ini nggak ada. Dari mana ceritanya? TikTok gitu kedengar nggak sih Pak sama tetangga? Iya, tetangga nggak ada itu. Saya lihat kompak kok ya. Jadi biasalah kalau untuk ada sumber, jadi viral. Saya saksikan datang Paula datang, anaknya kadang-kadang pakai motor dia, anaknya sama Baim Wong. Istrinya tinggal di rumah. Kemarin datang kok, nggak tahu, soalnya mobil langsung masuk kan, nggak tahu. Kacanya burem. Tapi anaknya ada. Kalau ada anaknya, ada bapaknya kan, istrinya ada. Yakinlah kompak kok anaknya dua kemana? Udah dua anaknya.
barang kok sama cucu saya main. Kadang-kadang masuk ke rumahnya, nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan mereka bersatu. Jangan digosipkan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan bersatu supaya mereka anaknya kemana. Ya enggak? Yang ikat anaknya 2. Pintar-pintar lagi, gisi-gisi lagi. Iya. Saya nggak menanggapi yang begituan, yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Im itu ada dalam gugatan. Artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum. Saya minta semua hormati hukumnya. Jadi kita tidak mencoba masuk kepada pembenar dan menyalahkan. Tapi kita masuk kepada fakta. Faktanya ada di dalam gugatan dan gugatan itu saya daftarkan di Pengadilan Agama. Jadi saya masuk pada proses hukumnya. Lain-lain saya tidak mau menanggapi. Enggak, kalau lihat sih biasa-biasa aja mereka, nggak ada masalah gitu. Cuman ya banyak omongan miring katanya kalau dia mau cerai, itu urusannya dia sama Allah lah, bukan urusan kita, ya nggak? Mudah-mudahan sih jadi bapak yang baik deh untuk anak-anaknya ya. Ya kalau aku supportnya buat Kak Baim sama Kak Paula, apapun itu yang sedang dijalani, pokoknya aku selalu support, mudah-mudahan yang terbaik buat Kak Baim, Kak Paula, dan buat anak-anaknya. Kita apalagi kan Kak Baim sahabatnya AA dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat gitu. Baik kok, Kak Baim baik, Kak Paula baik. Tak dapat dipungkiri, kesaksian mengejutkan dari sahabat serta beberapa warga setempat di kediaman Baim dan Paula seolah menambah panjang deretan kejanggalan yang hadir mewarnai kasus ini. Namun, terlepas dari adanya kejanggalan serta kecurigaan itu, Bunda Nungki selaku pakar ekspresi coba menggali lebih dalam terkait perasaan yang ditampilkan Baim kala ia menangis sesenggukan di konferensi persnya beberapa hari lalu. Mulai dari setiap patah kata yang dituturkan oleh bapak 2 anak itu, hingga semua getaran dan kerutan yang mewarnai raut wajahnya. Lantas, benarkah jika ada beberapa momen penuh kejanggalan dalam isak tangis Baim Wong? Serta mungkinkah pula masih banyak rahasia yang belum dikuak oleh Baim dalam klarifikasinya bersama Fahmi Bahmid? Kalau Bunda lihat ya pemirsa, ini Mas Baim berusaha nahan. Nggak mau cerita sebenarnya, tapi ya karena itu sangat emosi sekali, akhirnya perasaannya terlalu mungkin di dalam kuat, akhirnya keluar juga itu air mata. Kalau Bunda lihat justru Mas Baim ini nggak mau cerita sebenarnya, pengennya ya udah diem aja. Malah kalau diteliti lebih jauh lagi video-videonya itu Bunda menemukan seperti ada numbness, jadi seperti rasa kosong. Karena mungkin untuk memproses semua ini terlalu berat bagi seorang Baim. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Yang Mas Baim merasakan saat ini yaitu perasaan dikhianati, perasaan berat sekali, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ini versinya Mas Baim yang dia rasakan saat ini. Menurut Mas Baim itu benar, tapi orang lain kan nggak tahu. Orang lain kan bisa menilai, nggak begitu harusnya Baim itu harusnya ABC kan gitu. Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya dihianati, itu saja ya. Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya.
adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya bukan saya lebih kayak mengidekan, ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Tadi sempat ngeliat ya, bibirnya bergetar ketika bicara ya pemirsa. Bibir bergetar itu tanda sangat emosional, ganggu banget. Ya, nggak mungkin orang yang nggak terganggu itu bibirnya bisa bergetar gitu. Acting bunda, ya mungkin acting, tapi kan kita lihat juga keseluruhannya. Seperti ada kerutannya, semua bibir bergerak ya. Saya itu aja sih. Kerutan itu menunjukkan perasaan bingung, nggak ngerti kenapa kok bisa seperti itu, sampai saking bingungnya untuk berpikir sejauh itu tuh sampai ngerut pemirsa, kerutnya berdobel-dobel ya. Pemirsa artinya itu bingung, Mas Baim itu nggak ngerti kenapa kok bisa kejadian sampai seperti ini. Cari logikanya itu pusing. Lah kok bisa ya? Ya nggak ngerti apa yang terjadi pada seorang Mas Baim. Apakah mungkin selama ini ada masalah, dipikirnya masalah itu cukup bisa diselesaikan, tapi ternyata pihak lain tidak terpuaskan dengan penyelesaiannya, kan juga bisa ya pemirsa. Intinya ada hal-hal yang nampaknya kedua belah pihak ini tidak terpuaskan kebutuhannya. Sementara itu, usai gugatan cerai resmi dilayangkan Baim, netizen pun ramai-ramai menyoroti kembali konten-konten yang sudah lama diunggah mereka. Salah satunya ketika pasangan suami istri itu terlibat dalam salah satu video konten bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasalnya, dalam video itu, Paula yang merasa haknya tidak dipenuhi, lantas membanding-bandingkan Baim Wong dengan Raffi Ahmad. Sontak saja, hal itu pun kembali memancing reaksi beragam dari netizen. Bahkan, ada pula yang justru menduga yang tidak-tidak. Lantas, seperti apa pandangan psikolog Bunda Romi terkait perhara rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven? Serta bagaimanakah pula komentarnya terkait sikap saling membanding-bandingkan yang kini ramai dibicarakan itu? Sebetulnya pada waktu kita menikah, suatu pernikahan itu kedua belah pihak harusnya bisa menerima apa adanya. Kan sudah kenal, sudah tahu. Jadi harusnya bisa menerima semua dengan apa adanya dan kemudian tahu bahwa semua orang tidak sempurna, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Salah satunya juga dari yang bila yang laki yang ada kurangnya, yang perempuan juga ada kurangnya. Kelebihan juga ada masing-masing. Jadi kalau menurut saya harusnya bisa menerima hal tersebut. Dan kalau misalnya mengatakan mengidolakan orang lain atau membandingkan dengan orang lain, agaknya tidak cukup fair ya, karena kasihan nanti untuk orang yang jadi pasangan hidupnya gitu. Suruh Paula belajar. Cuekin. Coba kamu belajar sama Nasi. Mau belajar dari dia mah. Jangan suka dibanding-bandingin. Suka nggak dibanding-bandingin, ya nggak? Coba. Dari hati tuh. Iya. Banding Nah, aku serius emang. Kamu suka banding-banding aku sama Gigi, kamu bisa banding-banding. Nah, lo serius kenanya. Ojo dibandingke. Ah, saya langsung lipir dia. Iya, jadi nggak nyaman dong. Apalagi orang itu adalah pasangan hidup kita gitu. Kalau misalnya dibandingkan terus gitu kan tidak nyaman jadinya. Takut untuk melakukan sesuatu karena kalau itu nanti salah karena takutnya nanti dia nggak ngeliat seperti orang yang diidolakan misalnya kayak gitu. Harusnya kan nggak boleh. Kalau kita misalnya punya pasangan, apapun yang terjadi, itu adalah risiko yang sudah harus diambil. Bahwa kita itu menerima dia apa adanya. Jadi sebaiknya tidak melakukan itu, membanding-bandingkan itu. Kalau kita mau melakukan peningkatan pada diri orang itu, mungkin kasih masukan. Misalnya Dek, sebaiknya kamu kalau misalnya melakukan pekerjaan itu setelah selesai dibereskan dulu sebelum kamu melakukan yang lain. Kayaknya heboh banget nih dapur kayak begini, nah misalnya gitu, tapi nggak usah dibandingin. Itu tahu nggak kalau di tetangga sebelah dia rapi, kok kamu nggak boleh begitu kalau menurut saya.
Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Orang luar tuh kan nggak tahu isinya apa masalah yang terjadi di rumah tangga itu ya. Selama ini yang kita lihat kan baik-baik saja. Tapi pada waktu sudah ada seperti ini, kita sebetulnya nggak bisa berspekulasi juga. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada keluarga ini gitu. Sampai ada gugatan cerai dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari luar, emang selama ini tidak terlihat ada sesuatu yang aneh kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.